Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Semoga sahabat Bung Bob tetap sehat, happy, dan semangat. Oke, hari ini gua mau bahas sedikit aja tentang prediksi pertandingan kita nanti jam 23.00 WIB ya. Pastikan teman-teman tonton dan lihat bagaimana permainan Inter. Semoga kita menang ya. Jadi memang seperti konten gua sebelumnya, kita ada berbicara bagaimana situasi Inter saat sekarang gitu loh. Apalagi ini sebelum pertandingan kemarin kan di konten gua bilang bahwa ternyata no negotiation katanya, tidak ada negosiasi. Ternyata ada berita baru lagi bahwa memang Suning Group telah memerintahkan Goldman Sachs itu untuk mencari yang mau membeli Inter gitu loh. Itu harganya 1,2 M euro. Nah, ini nggak tahu. Semoga aja ini tidak mempengaruhi psikisnya Inzaghi, tim dan staff ya. Karena memang situasi Inter kita udah sama-sama tahu. Tapi sekarang hari ini kita khusus bahas bagaimana kita menghadapi Torino malam ini ya. Nah, kalau misalnya kita kemarin kita sudah melalui pertandingan-pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kewajiban kita nih harus menang malam ini di Giuseppe Meazza gitu loh. Karena ini main di kandang kita dan tahu sendiri supporter Inter sangat fanatik dan dipastikan nanti stadion juga akan penuh ya. Jadi apa nih yang harus dilakuin Inzaghi? Ya otomatis seperti gua bilang kemarin, apa sih yang paling penting yang harus dibangkitin adalah fighting spirit ya. Fighting spirit ini yang harus ada, yang betul-betul hilang kemarin di Inter gitu loh. Intensitas, identitas, semangat, daya juang itu gitu loh. Menurut gua kalau itu diterapkan malam ini, Inter bisa menang. Gue yakin Inter bisa menang. Nah, kita kan berharap semuanya Inter menang ya. Kenapa? Karena memang ya supaya kita tidak terpuruk lagi gitu loh. Nah, untuk itulah Inzaghi sudah udah memberikan siapa kira-kira line up-nya. Nah, di line up itu nanti Onana kembali akan dicadangkan dan masuk lagi Handanovic kapten kita untuk permainan malam ini. Dan trio BST juga dipastikan semua fit ya, Bastoni, De Vrij, Skriniar. Nah, untuk di sayap kanan kemarin kan Dum-Dum udah bermain di Liga Champion, ya pasti fisiknya terkuras. Nah, ini kemungkinan Inzaghi akan taruh di sayap kanan itu adalah Darmian. Nah, untuk di sayap kiri, Gosens kembali dicadangkan dan akan masuk Di Marco. Nah, di lini tengah akan kembali trio Habibi ya, Hakan, Brozovic, dan Barella. Nah, di depan udah dipastikan Toro dengan Dzeko itu akan menjadi starter. Nah, ini dipastikan 3-5-2 kita ini benar-benar akan didukung. Nah, sebenarnya ini kan pemain-pemain musim lalu ya. Walaupun Di Marco menggantikan Perisic ya, Darmian juga udah sering bertukar tempat dengan Dum-Dum gitu loh. Jadi ya, semoga malam ini benar-benar kita bangkit gitu loh. Hanya itu ya, hanya itu yang membuat Inter untuk bisa bangkit. Kalau tidak, kita akan terpuruk dan terpuruk. Tapi satu hal yang gue pengen bahas juga di sini gitu loh, bahwa kalau sekarang ibaratnya Inter di Serie A udah kalah 2 kali, ingat nggak? Di musim lalu Juventus ya di awal-awal musim benar-benar terpuruk, bahkan dia di peringkat belasan loh ya, tapi dia bisa bangkit. Nah, sebenarnya kita juga bisa. Kenapa? Karena kita udah punya mental juara. Kita tahun lalu dapat juara dua kali Super Coppa, sebelumnya kita juga menang Scudetto. Artinya mental juara itu Inter udah punya gitu loh. Nah, sekarang bagaimana membenahi mental kita, psikis kita, itu yang paling penting gitu loh. Makanya malam ini adalah malam pembuktian. Nggak ada lagi kata-kata selain harus menang. Setuju nggak? Nah, bagaimana nih pendapat sahabat Bung Bob? Boleh komen, nanti gue akan jawab bahwa kita melihat bagaimana nih situasi kita malam ini. Tapi kalau gue yakin ya
Torino kan sebenarnya di atas kita loh, jangan salah loh. Dia menang 3 kali, seri sekali, kalah sekali gitu loh. Artinya kalau dia bisa kita kalahkan, nah kita otomatis akan naik peringkat dan itu akan membuat kita jauh lebih pede gitu loh. Nah untuk si Torino yang perlu kita waspadai adalah kipernya. Kipernya namanya Milankovic Savic, itu adiknya si SMS dari Lazio ya. Itu kipernya juga bagus ya. Kalau gue lihat refleksnya bagus. Kalau sahabat Bung Bob udah pernah lihat pertandingan dia memainkan itu bagus. Waktu lawan Inter musim lalu kan juga dia juga kan. Tapi di musim lalu di kandang kita menang 3-1, di kandang lawan kita seri ya. Itu masih ada Bremer di mereka di musim lalu. Jadi di musim ini sebenarnya kekuatan mereka jauh berkurang sebenarnya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah Sarabia kalau nggak salah namanya ya. Itu pemain Spanyol itu bagus banget, cepet, dan itu yang perlu kita waspadai. Itu juga ada beberapa pemain-pemain. Nah, salah satu itulah pemain kita, Lazaro. Lazaro kan di sayap kanan di sayap kanannya mereka kan. Jadi kita perlu waspadai ini. Sebenarnya bukan seperti gua bilang selalu gitu. Kita tidak bisa mewaspadai hanya satu. Kita mewaspadai semua pemain-pemain. Gak ada yang tahu di sepak pojok atau set piece. Kita kan nggak tahu nih. Jadi benar-benar sekarang Inzaghi benar-benar harus ya wajib gitu loh, tekankan ke pemain-pemain kita itu bahwa kita harus menang gitu loh, supaya kita benar-benar ke depannya jauh lebih lega, kita jauh lebih pede. Apalagi kan Torino kan istilahnya kelasnya kan beda ya, bukan papan atas gitu loh. Jadi dia itu di papan tengah, yang mereka juga konsisten sih di papan tengah selama ini gitu. Jadi sekarang ya pemain-pemain Inter harus mempersiapkan diri gitu loh. Nah, nanti juga Lukaku juga akan ada di Giuseppe Meazza mendukung Inter ya. Semoga aja itu juga jadi booster, mungkin dia juga bisa akan berikan motivasi nanti di ruang ganti. Nah, satu hal gitu loh. Nah, Inter ini kan sebenarnya kalau daya serangnya kan bagus. Nah, cuman yang masih bagi PR dari musim lalu adalah bagaimana kill the game dari awal gitu loh. Karena kita sering banget membuang peluang di depan gawang lawan. Itu yang banyak terjadi di musim lalu. Dan di musim ini terjadi lagi gitu loh. Nah, memang gaya bermainnya Inzaghi, tim Inter dengan musim lalu tuh berbeda. Tapi tetap bagus gitu loh. Nah, sekarang tinggal masalah mental aja gitu loh. Nah, menurut sahabat Bung Bob, kira-kira berapa nih prediksinya sahabat Bung Bob, kira-kira prediksi berapa skornya? Kalau menurut gua kita akan menang besar ya, tapi mungkin kemungkinan tetap kebobolan ya. Walaupun trio BSD masuk tetap seperti biasa, tapi kita belum begitu padu. Kita ini harus bermain sebagai tim. Ya, jangan sepertinya kita nggak kayak bermain seperti tim. Kalau yang gue lihat permainan Inter belakangan ini gitu. Nah, kalau kita udah menjadi satu kesatuan, kita menjadi bermain sebagai tim, itu akan luar biasa gitu. Seperti musim lalu gitu loh. Nah, makanya inilah yang akan menjadi boosternya gitu loh. Makanya gue bilang tadi ya, fighting spirit ini yang perlu dibawa gitu loh. Bahwa kita masih punya peluang untuk juara, peluang istilahnya lebih baik daripada tim-tim Serie A yang lain gitu loh. Jadi itu yang paling penting gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya ya kan kemarin banyak yang berpikir Onana bagus. Memang Onana save-nya waktu lawan Bayern Munchen 10 ya. Artinya kan sebenarnya dia harus dikasih peluang. Cuman ya itulah, itu kembali lagi ke Inzaghi. Balik lagi seperti gua bilang, kita hanya bisa menerka-nerka terus kira-kira bagusnya begini-begini, tapi kan yang lebih tahu adalah Inzaghi. Jadi ya nanti kita berharap Aslani bisa diturunkan, terus Belanova, karena ya kita kan setiap 1 minggu 3 kali main, jadi benar-benar kita harus menghemat tenaga, memberikan peluang-peluang untuk pemain-pemain muda supaya kita kompetitif. Karena kan sebenarnya gini juga ya, sebenarnya di musim lalu kekurangan kita adalah kedalaman tim. Nah, sekarang kedalaman tim kita udah bagus, tapi kitanya lagi drop mental kita. Nah, semoga ini bangkit, dan gua berharap juga Toro semakin gacor dengan Dzeko, karena Dzeko 2 pertandingan tuh juga luar biasa. Toro sebenarnya bagus-bagus aja mainnya. Nah, perpaduan 3 gelandang kita ini semoga aja
apa namanya, kan mereka itu kan selalu gue bilang satu kesatuan gitu loh. Makanya kan waktu kemarin Barella nggak main tuh ada kayak yang hilang, walaupun Mkhitaryan di babak kedua mainnya bagus waktu lawan Munchen gitu loh. Nah sekarang itu gitu loh, jadi benar-benar apa namanya, mari kita berikan dukungan buat Inter. Kita berharap ini kita bisa menang, dan memang harga mati kalau menurut gue. Kenapa gitu loh? Karena ya Inzaghi kan udah diterpa isu ya, walaupun manajemen udah masih percaya, masih punya keyakinan terhadap Inzaghi, tapi kalau sudah ada suara-suara kedengarannya, manajemen bertemu dengan Inzaghi bakal begini, itu bisa aja. Kalau Inzaghi tidak bisa bangkit dengan tim 3 pertandingan ke depan, wow, gue yakin bisa akan terjadi perubahan. Karena yang namanya tim kan seperti itu. Bisa aja mungkin pemain merasa kurang dapat kepercayaan dari pelatih. Jadi itu kan bisa jadi memicu antar pemain dengan yang lain. Tapi selama ini yang kita dengar, Inzaghi dengan tim, dengan pemain masih bagus gitu loh. Nah makanya kita berharap malam ini mari kita berikan dukungan. Nah gue rencanakan nanti jam 22.45 mau live ya, gue mau coba ya, karena ini baru ya, gue belum pernah live. Nah itu udah gue bikin di YouTube, sahabat Bung Bob bisa lihat. Nah nanti kita bisa diskusi, walaupun sahabat Bung Bob hanya bisa chat, tapi gue akan coba memandu pertandingan nanti Inter lawan Torino. Semoga kita menang, dan pastikan berikan dukungan lagi ya, karena itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sekarang adalah satu kata: menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo.